Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya warga belajar PKBM Muara Timur? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah C9 unit 2, 3 dan 4. Baiklah, langsung saja pada sejarah C9 unit 2 ini, yaitu kobarkan semangat berjuang dan bersatu. Akar-akar nasionalisme yang terkandung dalam organisasi Pergerakan Nasional Perkembangan Pendidikan di Indonesia melahirkan golongan cendekiawan. Golongan ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir dalam masyarakat Indonesia. Golongan cendekiawan telah menyadarkan rakyat Indonesia untuk bersatu dalam menghadapi kekuasaan pada Hindia Belanda. Golongan cendekiawan inilah yang mengubah perjuangan bangsa Indonesia dengan menggunakan strategi yang modern. Masa ini dikenal dengan sebutan masa pergerakan nasional. Dengan uraian materi, yang pertama latar belakang lahirnya pergerakan nasional, yang kedua ciri-ciri strategi perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-20, yang ketiga faktor-faktor pendorong lahirnya nasionalisme, dan yang terakhir akar-akar nasionalisme yang terkandung dalam organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Faktor yang mendorong lahirnya pergerakan nasional berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu ada 3. Yang pertama, lahirnya golongan cendekiawan. Yang kedua, penderitaan dan penindasan serta perlakuan yang diskriminatif. Yang ketiga, politik etik atau politik balas budi. Sedangkan pada faktor eksternal ada 3 juga, yaitu yang pertama, paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme. Yang kedua, ada kemenangan Jepang atas Rusia, dan yang terakhir ada pergerakan nasional di Indonesia dan Afrika. Perjuangan bangsa Indonesia selama berabad-abad untuk menantang penjajah sebelum tahun 1908 selalu mengalami kegagalan. Faktor-faktornya yang menyebabkan terjadinya kegagalan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kurang adanya persatuan. Yang kedua, persenjataan yang masih sederhana. Dan yang terakhir, bangsa kita mudah dipecah belah dengan siasat atau adu domba, biasa disebut divide et impera. Ciri-ciri strategi perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-20. Yang pertama, perjuangan mengutamakan semangat persatuan. Yang kedua, perjuangan menggunakan organisasi modern. Yang ketiga, pemimpin perjuangan adalah golongan cendekiawan. Pemimpin perjuangan pada masa pergerakan nasional adalah golongan cendekiawan atau golongan cerdik pandai. Perjuangan tidak lagi dipimpin oleh golongan bangsawan atau para pemimpin daerah yang lainnya. Golongan cendekiawan dalam memimpin perjuangan menggunakan pendekatan politik dan strategi modern. Perjuangan yang dilakukan lebih terorganisasi sehingga perjuangan ini secara perlahan dapat membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor-faktor pendorong lahirnya nasionalisme. Nasionalisme yang berkembang dalam diri bangsa Indonesia merupakan dampak dari penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Strategi perjuangan yang dijalankan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 mengalami kegagalan. Seiring dengan perkembangan pendidikan di Indonesia, maka dalam masyarakat lahir golongan baru, yaitu golongan cendekiawan. Golongan ini menjadi agen pembaharuan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Maka lahirlah Pergerakan Nasional Indonesia. Untuk faktor-faktor yang melahirkan pergerakan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam bangsa Indonesia yang menjadi pendorong lahirnya pergerakan nasional. Di antaranya yaitu ada 3. Yang pertama, lahirnya golongan cendekiawan. Yang kedua, penderitaan dan penindasan yang menyakitkan serta perlakuan yang diskriminatif.
Yang ketiga, pengaruh etis atau politik balas budi. Untuk faktor internalnya adalah faktor yang berasal dari luar bangsa Indonesia yang menjadi pendorong lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Di antaranya ada 3 juga. Yang pertama, bergemanya paham demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme. Yang kedua ada kemenangan Jepang atas Rusia, dan yang ketiga ada pergerakan nasional di Asia Afrika. Yang keempat, akar-akar nasionalisme yang terkandung dalam organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional ditandai dengan munculnya perubahan perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir bangsa Barat. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan nasional, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Budi Utomo. Organisasi pergerakan nasional bangsa Indonesia yang pertama adalah Budi Utomo yang didirikan di Jakarta, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Pada awal pembentukannya, organisasi ini bersifat sosial budaya karena diawali dengan tujuan hendak meningkatkan martabat atau kecerdasan bangsa Bumiputra. Untuk mencapai cita-citanya tersebut, Dr. Wahid Sudiroharjo berencana mendirikan dana belajar bagi anak-anak pribumi yang tidak mampu. Upaya tersebut kemudian mendapat dukungan dari mahasiswa Stovia. Nah, berikut adalah contoh gambar organisasi Budi Utomo. Selain organisasi Budi Utomo, masih banyak yang lain, contohnya Serakat Dagang Islam, Serakat Islam, Ines Partis, Muhammadiyah, Perhimpunan Indonesia atau biasa disebut PI, Partai Nasional Indonesia, Taman Siswa, Partai Indonesia Raya atau Perindra, Gabungan Politik Indonesia GAPI. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan untuk sejarah C9 unit 3, yaitu bagaimana akar demokrasi di Indonesia. Baiklah, akar-akar lahirnya demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pandangan demokrasi menurut para pendiri bangsa. Di Indonesia, demokrasi sudah diperbincangkan oleh para pendiri negara sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Para pendiri negara atau the founding father, kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Jadi, cita-cita atau ide demokrasi itu ada pada the founding father bangsa. Yang kedua, perdebatan mengenai konsep demokrasi. Contoh perdebatan mengenai konsep demokrasi adalah sejarah modern Indonesia yang dapat ditelusuri pada sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Meskipun pemikiran demokrasi telah ada pada para pemimpin bangsa sebelumnya, namun pada momen tersebut pemikiran mengenai demokrasi semakin mengkristal menjadi wacana publik atau politis. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para peserta sidang BPUPKI bahwa negara Indonesia harus berdasarkan kerakyatan atau kedaulatan rakyat atau demokrasi. Untuk yang ketiga yaitu lahirnya berbagai gerakan kebangsaan. Program edukasi dalam politik etik telah memberikan kesempatan pada rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan ini memberikan gagasan-gagasan tentang pentingnya pendidikan bagi semua orang. Yang keempat, perkembangan demokrasi Indonesia. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sistem pemerintahan demokrasi banyak dianut oleh negara yang memiliki bentuk pemerintahan republik. Yang ada 3 yaitu demokrasi pada awal kemerdekaan, demokrasi liberal di Indonesia, dan yang ketiga demokrasi Pancasila di Indonesia. Untuk modul C9 unit 4 yaitu mari kita pelajari strategi pergerakan bangsa Indonesia.
Pendekatan Pergerakan Nasional. Pendekatan Pergerakan Nasional sebelum tanggal 27 Desember 1949 memiliki karakteristik yang berbeda antara sebelum tahun 1900 dan sesudah tahun 1900. Pendekatan Pergerakan Nasional sebelum tahun 1900 sebagai berikut. Yang pertama, bersifat lokal atau kedaerahan dalam mengadakan perlawanan. Yang kedua, perlawanan negatif dengan berpindah-pindah tempat atau mengundurkan diri ke daerah yang belum terjangkau dan terkadang meminta bantuan supernatural. Yang ketiga, sangat tergantung pada satu tokoh karismatis. Dan keempat, tidak ada rencana lebih lanjut dari pergerakan tersebut. Sedangkan pergerakan nasional setelah tahun 1900 yaitu ada 4. Yang pertama, perlawanan bersifat nasional dan meliputi seluruh Indonesia. Yang kedua, perlawanan positif dengan menggunakan taktik dan senjata modern. Yang ketiga, perlawanan dilaksanakan secara organisir dengan teratur dan menggunakan organisasi pemuda, bukan hanya konfrontasi senjata tapi juga diplomatik. Yang keempat, ada tindakan lebih lanjut. Pada bagian B yaitu strategi pergerakan nasional. Strategi perjuangan yang digunakan oleh organisasi-organisasi perjuangan nasional tidak sama antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena strategi perjuangan masing organisasi disesuaikan dengan dasar ideologi yang dianut dan ciri khas dari organisasi tersebut. Dalam perjuangan yang digunakan oleh organisasi pergerakan nasional, dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial dapat dibedakan jadi 2 jenis, yaitu non-koperasi atau menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial, dan koperasi, bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Ciri-ciri strategi perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-20 ada 3, yaitu perjuangan mengutamakan semangat persatuan, yang kedua perjuangan menggunakan organisasi modern, dan yang terakhir pemimpin perjuangan adalah golongan cendekiawan. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat kita bahas bersama hari ini. Mungkin sekiranya ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, kita bisa melihat modul yang sudah disediakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.